Segera hampiri gudang. Kane dan Dylan sedang melakukan hal buruk pada Dita. Jangan sampai mereka melukainya, ujar Ezra di sambungan telepon. Lalu matikan. Ia terus melihat ke arah CCTV. Mereka sedang berada di gudang. Membuka kerudung Dita, menamparkan dan menjambak rambutnya. Dita terus menunduk. Ezra benar-benar tidak terima dengan hal ini. Mereka keterlaluan. Apakah mereka ini jelmaan iblis? Tanya Ezra heran. Di saat yang sama Dita terus menerima berbagai lontaran buruk yang katakan, kau pantas mendapatkannya. Memangnya kami semua tidak tahu rencana busukmu dan Ezra. Kalian menginginkan kami semua mati. Tandas Dylan. Dita ingin sekali membela dirinya saat itu. Ia menatap mereka tegas. Tapi sayangnya mereka malah justru balik tertantang. Apa? Memangnya kita salah? Kita korban dan kalian adalah tersangkanya. Cepat kemasi barangmu. Sekarang juga kau dipecat. Kesal Kane. Dita masih menunduk. Memalingkan wajahnya ke arah lain. Tidak terima. Kenapa masih terus di sini? Tanda seru. Cepat pergi. Dita akhirnya angkat suara. Anda tidak berhak mengatur saya. Karena yang bertanggung jawab atas saya adalah Tuan Ezra dan kakeknya. Mereka yang mempekerjakan saya. Sesuai janji yang tercantum di kontrak, ujar Dita tegas. Keras kepala sekali ya. Kau tidak mungkin bertahan lama. Bahkan Philip maupun ayahnya pun mendukung kami berdua. Kau tidak memiliki pendukung sama sekali. Tandas Kane. Saya tidak peduli. Saya akan melakukan apapun yang saya mau. Selama saya benar. Petik 2. Mendadak muncul suara handphone berdering di saku Kane. Ternyata ada telepon. Ia langsung pergi untuk mengangkatnya. Tersisa Dylan saja di sana dan Dita. Dylan tersenyum menyeringai. Merasa sangat menantikan masa-masa ini. Ia langsung menarik kunciran rambut Dita dan menyeretnya ke atas kursi. Memaksanya duduk dan mulai mengikat tangan dan kakinya. Apa-apaan ini? Lepaskan. Pekik Dita. Dylan terus memaksa mengikatnya meskipun kerap kali ia berontak. Dylan terlalu bersemangat untuk membuatnya ke dalam posisi terikat seperti itu hingga membekapnya dengan kain. Persis disekap. Dylan mulai tersenyum menyeringai saat melihat bagian tubuh Dita. Ia langsung buka satu persatu kancing baju Dita. Tentu Dita langsung melotot kaget melihatnya. Langsung berontak memekik berkali-kali meski sayangnya tidak ada yang mendengar karena mulutnya terbekap. Terlihat belahan dadanya mulai menampak. Dita berontak terus. Menangis kesal. Meski sayangnya semua pemberontakannya itu sama sekali tidak berguna. Dylan bahkan kini berniat membuka celana Dita saat itu. Dita menangis parau. Ia mencoba berontak lagi dan lagi. Tapi sayangnya, hanya air matanya yang bisa keluar. Dylan terus memelorotkan celananya. Air matanya terus bergelinjang berjatuhan. Michael langsung datang dan kaget bukan kepalang saat melihat Dita dalam keadaan seperti itu. Dan Dylan yang bertanggung jawab penuh atasnya saat itu. Membuat Michael marah besar. Ia langsung memukul Dylan saat itu juga hingga dirinya tersungkur ke lantai. Dita masih sesegukan menangis saat itu. Michael langsung tutupi rambut Dita dengan kerudung miliknya lalu kancingi dengan cepat baju dan pakaikan kembali celananya. Dita masih menangis. Ia benar-benar memalukan. Ia merasa begitu memalukan. Michael langsung membuka bekapan mulut, ikatan tangan dan kakinya, hingga terlepas sepenuhnya. Dita menutupi wajah menangisnya saat itu lalu mulai bangkit dari sana dan pergi. Michael menatap tajam Dylan. Tuan Dylan, kau memang keterlaluan. Anda pikir Nona Dita wanita macam apa? Anda apa tidak melihat dia adalah wanita yang selalu menjaga dirinya? Tapi kini Anda berniat menghancurkan itu semua. Hal itu pasti sangat menyakitkan baginya. Petik 2. Apa aku salah? Dia hanya wanita berkedok yang memiliki dua wajah. Kau akan mendapati dia berkhianat ketika di belakang. Tandas Dylan. Kau tahu apa tentangnya? Kau hanya tidak sepenuhnya mengenalnya. Tandas Michael balik. Aku tahu dan aku mengamati dengan jelas bagaimana mereka bersekongkol untuk membuat kami semua mati. Tandas Dylan langsung pergi meninggalkannya dengan pintu terbanting. Michael tak habis pikir. Ia menatap ke kamera CCTV kecil dan tersembunyi di ujung gudang. Di saat yang sama, Ezra masih berada di hadapan layarnya dan melihat Michael di sana menatap ke arah kamera. Terlihat juga Dita yang sedang berlari menuju kamar mandi dari layarnya. Masih terlihat raut wajah amat kesal Ezra saat itu. Anak dari wanita itu memang harus diberi pelajaran. Awas saja nanti, ujar Ezra.
Ia langsung menelepon Michael saat itu. Sekarang juga kau temui Dita di kamar mandi. Dia sepertinya sangat bersedih soal ini. Beritahu kepadanya. Tidak perlu khawatir. Selama dia tetap menjadi orang yang baik, akan selalu ada orang yang menolongnya. Ujar Ezra. Baik Tuan, ujar Michael. Telepon ditutup. Terlihat di kamera. Michael yang mulai beranjak dari sana menuju ke kamar mandi di lantai 2. Menuruti keinginannya untuk menemui Dita. Ezra mengalihkan matanya ke arah layar lainnya di mana Dylan yang sedang bermain baseball di taman depan rumah. Bagaimana ya caranya supaya aku bisa mengerjainya balik? Tanya Ezra heran. Ia mencoba mencari cara, dan akhirnya ia langsung memiliki ide. Ia segera mengambil HP-nya dan telepon Dylan saat itu. Halo selamat siang. Apakah ini dengan Tuan Dylan? Tanya Ezra. Ya ada apa? Tanya Dylan. Saya ingin memberitahu kalau Anda saat ini tengah dikepung. Seluruh polisi sudah mengepung di sekitar Anda. Petik 2. Hei dipikir aku takut. Ini mungkin orang yang sedang mengerjaiku kan? Maaf Pak kau salah sambung. Tandas Dylan langsung menutup teleponnya. Dia mencoba untuk membuatku takut. Sayangnya aku sudah kebal dengan hal semacam ini. Ujar Dylan yang lantas menangkap bola baseball dari mesin pelempar bola. Namun tiba-tiba saja teleponnya kembali berbunyi. Dylan berkata, apalagi Hu? Tanya Dylan. Aku tahu kau sedang berada di taman depan rumahmu. Dan aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Mau ku beritahu apa hal yang lebih menarik? Aku tahu. Apa yang sedang kau pegang? Tongkat baseball. Ujar Ezra. Dylan langsung gemetaran. Ia langsung melempar jauh-jauh tongkatnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya dengan berteriak kencang. Ah, pekiknya. Ezra tertawa geli melihat ini semua. Ia membahak sendirian di sana. Dasar payah. Dia pasti sekarang berpikir kalau aku adalah agen rahasia. Titik-titik. Hahaha. Itu cukup membuatku terhibur. Kau memang bodoh Dylan. Kau pantas mendapatkannya. Ujar Ezra menertawai. Tiba-tiba Ezra mendapati di layarnya. Dita sedang berjalan menaiki tangga dan kini menuju ke kamar Ezra sambil mengusap air matanya. Ezra menekan tombol di depan dinding secara serta-merta kamarnya mengubah seperti semula. Ezra kembali membaringkan tubuhnya ke atas kasur. Dita mengetuk pintu kamarnya dan langsung membuka pintunya segera masuk. Masih terdengar sesegukannya saat itu. Dan usik tangannya mengusap air mata. Dita mencoba tersenyum menyapa Ezra. Ia yang biasanya sering mengajaknya mengobrol jadi lebih sering diam sekarang melihat ponselnya dan mengetik sesuatu di sana. Tapi kembali terdengar sesegukannya. Ia kembali menangis lagi saat itu. Mengusap air matanya, Ezra memegang erat tisu di tangannya. Berharap Dita menghampirinya dan mengambil tisu itu. Tapi sayangnya tidak disadari. Ezra langsung memanggil Dita dengan suara dehemannya. Dita menoleh dan mengusap air matanya. Dita tersentak saat Ezra menyodorkan tisu kepadanya. Dita tersenyum dan terkekeh. Hehe makasih. Barusan ada debu. Cuacanya memang cukup berangin belakangan. Makanya saya sampai kelilipan debu Tuan. Ujar Dita. Ezra menulis di papannya dan berkata. Tetap semangat. Dita hebat. Dita tersentak dan tersenyum. Baik Tuan. Hehehe. Semangat. Ezra terus bersin. Dita merasa jika kamarnya mulai berdebu. Apa saya bersihkan dulu ya Tuan? Kayaknya ruangan ini berdebu. Ezra menulis di papan. Sudahlah. Abaikan saja. Saya hanya sedang flu. Tuan flu. Kok bisa? Tuan tertular apa gimana? Tanya Dita. Mana mungkin tertular? Aku hanya sendirian di kamarku. Tulis Ezra di papan. Ia tentu tidak ingin menyalahkan juga kalau kemarin ia sempat bertemu dengan kakek William secara diam-diam. Kakek William sedang flu berat. Dan penyakit itu baru ada efek menularnya sekarang. Kalau begitu yang mesti disalahkan debu di kamar ini dong Tuan. Saya mesti membersihkannya ya Tuan. Ujar Dita. Tidak perlu. Biar nanti saya suruh Michael untuk memberi tugas pada pembantu di sini. Tulis Ezra. Kalau begitu Tuan mau makan apa yang hangat-hangat mau? Tanya Dita. Apa yang hangat? Tulis Ezra. Tuan mau makan sop gak? Tanya Dita. Sop. Yang biasa dibuatkan Bibi Mary. Aku bosan. Tulis Ezra. Bosan. Ah. Atau aku buatkan sop khas Indonesia saja. Mau gak Tuan? Kebetulan kata Bibi Mary ada ayam di kulkas. Ujar Dita. Terserah kamu. Memangnya kamu bisa memasak? Tulis Ezra. Bisa dong. Tuan meragukan kemampuan memasak saya
Tuan pasti bakal ketagihan deh. Percaya sama saya, ujar Dita. Ezra tersenyum. Ia membatin. Syukurlah dia kembali bersemangat. Tidak seperti kemarin. Aku sangat tidak terima melihatnya bersedih seperti itu, batin Ezra. Ah, bagaimana kalau Tuan juga melihat saya memasak? Tanya Dita. Supaya tidak bosan di kamar aja. Gimana? Tanya Dita. Ezra mengangguk tersenyum. Dita langsung mengangkat tubuh Ezra ke kursi rodanya dan mendorong kursi rodanya keluar dari kamarnya menuju ke dapur yang ada di lantai 2. Hingga akhirnya mereka pun sampai di dapur. Terlihat Bibi Mary ada di sana sedang memasak sendirian. Cukup kaget dengan kehadiran Ezra di sana. Ezra tersenyum menyapa Bibi Mary yang cukup terlihat antusias melihatnya. Woh, Tuan Muda, apa kabarmu nak? Kau pasti sangat merindukan suasana di dapur. Sayangnya aku tidak bisa menggotongmu ke sini karena pinggangku bisa remuk hahaha. Tawa Bibi Mary. Ezra hanya tertawa di sana tanpa mengeluarkan suaranya. Ia segera menulis di papan. Aku baik-baik saja Bibi Mary. Bagaimana keadaanmu? Tulis Ezra di papan. Ah syukurlah nak. Aku sangat berharap kau bisa secepatnya sembuh. Aku selalu berdoa untuk kesembuhanmu setiap waktu. Dan kini kulihat dirimu dapat kembali tersenyum. Itu pasti berkat kehadiran Nona Dita kan di sampingmu. Tanya Bibi Mary membuat Ezra kini melihat ke arah Dita. Ezra tersenyum lalu menulis. Bibi bisa saja. Tulis Ezra. Aku berani menjamin deh kalian pasti akan berakhir menjadi cinta lokasi. Ujar Bibi Mary. Dita tertawa geli. Bibi Mary ada-ada saja sih. Mana mungkin Bi. Lagi pula Tuan Ezra pasti memiliki seseorang yang disukainya. Ya kan Tuan? Tanya Dita pada Ezra. Ezra menulis di papan. Entahlah. Petik 2. Masa iya kamu memiliki orang yang kau suka? Bahkan setahuku kau cukup dingin dulu. Tidak mudah bagimu untuk didekati oleh siapapun. Aku berani bertaruh hanya Alicia saja yang pernah berpacaran denganmu. Itu pun karena kau digoda olehnya. Ujar Bibi Mary berbisik. Ezra menulis di papan. Kau sangat mengenalku Bibi Mary, tulisnya. Dita terheran dengan yang mereka bicarakan. Bibi, aku kesini berniat ingin membuatkan Tuan Ezra makanan. Apa Bibi mau meluangkan waktunya untuk meminjamkan aku satu kompornya? Tanya Dita. Oh, tentu. Silakan ambil saja. Kebetulan aku hanya memakai kompor ini saja. Ujar Bibi Mary. Oke, terima kasih. Let's start Tuan Ezra. Tanda seru petik 2. Ujar Dita yang langsung mempersiapkan sayuran dan segala macamnya dari dalam kulkas. Ezra terus memperhatikannya, menontonnya dari belakang. Selagi itu Bibi Mary menyelingi waktunya mengajak obrol Ezra lagi. Hei kau, kenapa tidak kau ungkapkan saja perasaanmu? Ujar Bibi Mary. Bibi jangan bicara aneh-aneh. Ujar Dita mendengar perkataannya. Ayolah sayang, kau harusnya tidak perlu gengsi seperti itu. Ungkapkan saja apa yang seharusnya diungkapkan. Tuh kan itu lagi. Bibi kenapa enggak cerita tentang suami Bibi aja yang gantengnya melebihi Brad Pitt? Ujar Dita heran. Membuat Bibi Mary tertawa geli ketika mendengarnya. Apa kau bilang? Tahu apa kau tentang Brad Pitt? Suamiku mana bisa disamakan dengan Brad Pitt? Yang ada nanti dia malah tertawa membahak mendengarnya. Tawa Bibi Mary. Dita ikut tertawa seraya mengiris sayuran. Dita kemudian bertanya, oh iya ngomong-ngomong kenapa kok Tuan Ezra tidak pernah pacaran selain dengan Nona Alicia? Tanyanya, itu karena dia terlalu sibuk dengan bisnis orang tuanya dulu dan kini semua itu tidak ada gunanya lagi. Dia dibuang dan bisnis orang tuanya dialihkan penuh kepada Philip sekarang. Licik sekali kan mereka? Ujar Bibi Mary. Ezra terdiam sepanjang Bibi Mary mengobrol dengannya. Aku turut bersedih atas hal itu. Tuan Ezra memang mengalami masa yang sulit selama ini. Terutama semenjak kecelakaan itu terjadi. Semuanya memberi perubahan telak buat Anda, ujar Dita. Jika saja Tuan William tidak bertanggung jawab atas Ezra di sini, dia tentu pasti akan dibuang dan tidak menerima tempat di rumah ini lagi. Untungnya masih ada Tuan William yang bertanggung jawab atasnya, ujar Bibi Mary. Iya Bi, aku juga diceritain soal ini sama Tuan Ezra waktu itu. Jadi yang satu-satunya mendukung Tuan Ezra di sini adalah kakek William. Ujar Dita, aku memberitahumu ini. Tolong jangan kasih tahu siapapun. Aku tahu betapa banyaknya hal buruk yang diniatkan mereka semua di rumah ini pada kakek William.
Tapi untungnya tidak ada satupun yang berefek pada kakek. Mereka semua menargetkan untuk membunuh kakek William. Ya ampun, mereka benar-benar melakukan itu, Bi. Petik 2. Apapun sudah mereka lakukan tapi rencananya semua gagal. Entah kekuatan apa yang kakek William miliki. Dia benar-benar solid benteng pertahanannya. Ujar Bibi Mary diselingi tawa. Ezra berkata dalam hati, tidak tahu saja kalau yang melakukan itu semua adalah aku. Untungnya aku tidak pernah menampakkan diri untuk benar-benar terlihat oleh mereka. Batin Ezra, tapi ngomong-ngomong, aku mendengar kau dilecehkan ya kemarin oleh Dylan. Tanya Bibi Mary. Dita mengangguk. Anak itu benar-benar, dia memang sangat membahayakan. Mirip sekali dengan ibunya. Ujar Bibi Mary. Akhirnya Dita pun selesai membuatkan sup. Terhidang sup Indonesia di hadapan Bibi Mary dan Ezra. Jadi ini bentuk sup buatan orang Indonesia. Ayo Bi ikut cicipi. Bibi Mary pun segera mencicipinya. Rasanya enak. Kau hebat juga. Ujarnya seraya menyelurup air supnya. Hehe makasih. Tuan Ezra mau saya suapi. Tanya Dita. Ezra menulis di papan. Boleh. Dita pun mengambil sendok dan langsung menyuapi Ezra. Ezra tersenyum ketika melahap makanannya. Ia menulis di papan. Rasanya enak. Kau koki yang hebat. Tulis Ezra membuat Dita tersipu malu. Hehe, Dietri mendadak muncul. Apa-apaan ini? Tanda seru petik 2. Tandas Dietri kesal. Dita langsung terdiam menunduk menerima bentakannya. Kau, aku kan sudah bilang berkali-kali. Jangan pernah kau bawa makhluk menjijikan itu keluar dari kamarnya. Petik 2. Makhluk menjijikan. Apakah aku sejenis cacing Alaska? Perkataannya bahkan lebih menjijikan dari apapun. Ujar Ezra dalam hati. Sekarang juga cepat kau bereskan barangmu. Aku memecat dan mengusir kalian berdua dari rumah ini. Petik 2. Bibi Mary protes. Hei apa-apaan ini? Anda tidak berhak melakukan hal semacam itu. Kakek nanti bisa marah. Bahkan Tuan Ezra adalah anak kandungmu sendiri. Apa kau tidak memiliki rasa simpatik sedikit pun dengannya? Ujar Bibi Mary. Oh kau juga mau dipecat ya ternyata. Tanya Dietri membuat mereka langsung terpatut diam saat itu. Kemasi barang kalian cepat atau kalian mau saya panggilkan satpam ke sini. Petik 2. Ezra menulis sesuatu di papannya lalu berikan pada Dita untuk ia baca. Cepat telepon kakek. Sepertinya dia memang benar-benar berkata seperti itu. Tulis Ezra. Saya beri kalian waktu 1 jam untuk mengemasi seluruh barang kalian di rumah ini. Ujar Dietri langsung pergi dari sana. Bibi Mary berkata, dia memang seperti itu jika sedang ada masalah. Jangan heran kalau besoknya dia akan bersikap baik-baik saja. Aku bingung jadinya Bi, kalau memang aku harus menyudahi pekerjaan ini. Ujar Dita. Ezra kembali menulis dan tunjukkan isi tulisannya pada Dita. Saya tidak akan membiarkanmu dipecat. Saya akan mengatakan hal ini pada kakek. Jangan khawatir. Kakek akan menolong kita nanti. Kamu harus bersabar. Tulis Ezra. Dita terdiam. Bibi Mary ikut berkata, benar kata Tuan. Tidak mungkin dia bisa begitu saja mengusir kami dari rumah ini. Karena kakek tentu akan marah sebagaimana kakek telah menitipkan Tuan Ezra pada kita. Kakek pasti akan marah. Ujar Bibi Mary menenangkan. Iya Bibi. Tuan, saya harap kita semua tidak diusir sama beliau. Karena ada banyak harapan di diri saya dari pekerjaan ini, ujar Dita. Kamu juga harus memberitahu soal pelecehan yang dilakukan oleh Dylan kemarin. Dia benar-benar keterlaluan bahkan kamu harus melaporkannya ke polisi, ujar Bibi Mary. Saya hanya khawatir, kalau saya melakukan penuntutan itu atau melakukan hal aneh lainnya. Saya khawatir nanti Nyonya akan bersikap buruk kepada saya lagi. Ujar Dita. Bibi Mary berkata, kenapa kau harus takut? Sedangkan kamu memiliki aku dan Ezra sebagai pendukung. Kamu tidak bersalah dan dia yang bersalah. Kenapa harus takut? Ujar Bibi Mary menekankan. Dita tersenyum lirik. Entah kenapa ia merasa memiliki orang yang berharga sepanjang ia tinggal di negara itu. Makasih. Kalian, ujar Dita berterima kasih. Beberapa saat kemudian Dita pun kembali melaksanakan salat di kamar Ezra. Saat ini Ezra sedang berada di atas kasurnya. Terbaring seperti biasa. Kenapa dia begitu rajin melaksanakan ibadah setiap harinya? Ibadah orang dari kalangan dia berapa kali sih sehari? Kok sepertinya banyak sekali? Ujar Ezra merasa heran. Dita segera menyelesaikan salatnya dan langsung berdoa.
Banyak sekali yang dia lakukan perasaan. Batin Ezra kembali. Dita segera melepas mukenanya dengan tanpa melepas kerudungnya. Kenapa kamu sangat sering beribadah? Tulis Ezra di papannya. Kenapa? Karena itu kewajiban. Ujar Dita terkekeh. Agamamu apa? Tanya Ezra. Islam Tuan. Petik 2. Kamu merasa nyaman dengan hal itu? Dengan semua gerakan dan ibadah yang kamu lakukan selama ini. Tulis Ezra. Iya, saya melakukannya dengan ikhlas Tuan. Sekalipun saya masih banyak kekurangan. Ujar Dita. Tapi kamu merasa nyaman setiap hari harus melakukan hal yang sama tanpa merasa bosan sedikit pun. Atau meninggalkannya sekalipun. Tulis Ezra. Kenapa saya harus merasa bosan dan tidak nyaman padahal saya bernafas dan bisa hidup seperti ini karena Tuhan saya sendiri. Salat adalah bagian dari tanda syukurku atas apa yang telah Tuhan saya berikan, ujar Dita. Kamu memang memiliki keyakinan yang teguh atas Tuhanmu sendiri. Tulis Ezra. Sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk beribadah. Mungkin itu juga berlaku untuk tiap-tiap umat yang beragama. Melaksanakan dan patuh atas perintah yang diyakini. Ujar Dita. Aku tak beragama. Aku tidak mempercayai adanya Tuhan. Tulis Ezra. Iya Tuan. Saya jarang melihat Tuan beribadah. Bagaimana saya mau beribadah dalam keadaan tubuh seperti ini? Banyak orang yang menginginkanku mati bahkan Tuhanku sendiri. Bagaimana aku bisa mempercayai mereka semua termasuk Tuhanku sendiri? Tulis Ezra. Membuat Dita tersenyum lirih melihatnya. Saya, jujur belum pernah merasakan hal yang seperti Tuan alami. Tapi, ada beberapa hal yang semestinya kita pahami. Kalau sebanyak apapun penderitaan yang kita alami, kita jangan sekalipun meninggalkan Tuhan kita. Karena kita enggak tahu ke depannya seperti apa. Hidup berputar. Saat ini Tuan berada di bawah. Nanti insya Allah Tuan di kemudian hari akan mendapatkan kesuksesan di masa depan nanti. Makanya kita harus terus berjuang Tuan. Sekalipun perjuangan Tuan sekarang hanya sebatas mempertahankan tanpa bisa mengubah apapun. Tapi kalau semua dijalani dengan yakin, Tuan pasti akan selamat. Apalagi kalau berdua dengan Tuhan menjalaninya. Jadi enggak merasa sendirian. Petik 2. Terima kasih atas sarannya. Kau memang selalu berpikir positif. Tulis Ezra. Iya sama-sama. Ujar Dita. Dita, tulis Ezra lagi. Iya, Ezra kembali menulis. Apa yang membuatmu yakin kalau Tuhan memang ada? Dan kenapa kamu begitu yakin dengan keberadaannya? Tulis Ezra. Dita tersenyum. Karena begitu banyak hal yang Allah perlihatkan padaku tentang kehadirannya. Ujar Dita. Contohnya, tulis Ezra. Sebagai contoh, mulai dari diri kita sendiri. Kita memiliki tubuh yang lengkap dengan akal. Lalu bagaimana alam semesta terus bekerja tanpa siapapun sadari? Mereka ada. Mustahil jika tidak memiliki Tuhan sebagai penciptanya. Dan bagaimana kita memiliki tahapan selama kita hidup? Itu ada di dalam Al-Quran. Saya meyakini aja tentang keberadaannya itu. Ujar Dita membuat Ezra terdiam memahami perkataannya. Sedikit tersenyum di akhir, Ezra kembali menulis dan menunjukkannya. Saya yakin kamu cocok menjadi guru agama di sekolahmu. Tulis Ezra membuat Dita tertawa geli melihat tulisannya. Aku akan menjadi guru agama Tuan Ezra saja haha. Tawa Dita. Ezra ikut tertawa. Oh iya Tuan. Dengar-dengar dulu Tuan punya teman lelaki ya? Tanya Dita. Ezra menulis kembali. Punya. Kenapa memangnya? Petik 2. Kenapa enggak coba hubungin dia lagi? Tuan. Tanya Dita. Ezra mendecik. Ia langsung menulis di papan. Kau mau berkenalan dengannya dan mengincarnya menjadi pacar. Tanda seru petik 2. Tulisnya. Dita mengernyit heran. Ya enggak Tuan. Saya enggak mungkin kayak gitu. Saya cuma ingin tahu. Barangkali Tuan dengan adanya kehadiran teman Tuan itu, Tuan jadi makin semangat lagi dalam menghadapi ini semua. Biar Tuan enggak merasa sendiri, ujar Dita. Ezra tersenyum. Memangnya kamu kenapa peduli sekali tentang hidupku? Kau takut nanti aku bunuh diri. Kau tidak ada yang mempekerjakan lagi Sindir Ezra ditulis di papan. Ye apaan sih Tuan? Masa kayak gitu ngomongnya? Udah enggak jadi. Ujar Dita sebal. Ezra kembali menulis di papannya. Benarkan perkataanku, tulis Ezra. Mana mungkin? Enggak mungkin saya seperti itu. Tuan, balas Dita. Dia cukup tampan jadi apakah kamu mau nomornya?
Biar saya kasih. Ih apa sih? Enggak lah. Tapi saya mungkin akan mengajak dia untuk bermain kembali di sini, ujar Dita. Kau terlalu pandai berkelit Nona Dita, tulisnya sembari tersenyum. Astagfirullah Tuan Ni.